Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Alolayuk dengan NIM 2001156 dari kelas Teknik Perminyakan D 2020. Pada saat ini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Pemodelan Aliran Turbulen di Media Berpori. Yang pertama ada perkenalan. Turbulensi dalam media berpori terjadi dalam berbagai aplikasi, dari praktis atau katalis dalam reaktor unggun dikemas, hingga yang sangat eksotis aliran helium superfluida melewati elemen superkonduktor dalam akselerator partikel berenergi tinggi. Numerik langsung simulasi atau yang disingkat dengan DNS menghindari penutupan masalah dengan simulasi semua skala gerak turbulen turun ke kental atau Kolmogorov skala. Kemudian ada aliran inersia, yaitu stabil atau arus goyah yang signifikan dipengaruhi oleh istilah inersia dalam Navier-Stokes persamaan, tetapi itu tidak konvensional bergolak. Kemudian pemodelan ini memiliki tantangan. Yang pertama, struktur aliran ini tidak dipelajari sebaik turbulensi pada aliran fluida yang lebih konvensional. Kedua, aliran geometri antarmukaan cukup kompleks. Ketiga, secara umum pendekatan konvensional yang digunakan untuk meratakan dan menutup keseimbangan momentum untuk kasus turbulensi tidak mungkin secara langsung dapat diterapkan pada turbulensi material berpori. Yang kedua ada karakter aliran turbulen pada media berpori. Aliran dalam media berpori secara substansial dipengaruhi oleh antarmuka fluida padat, tetapi umumnya tidak mirip dengan aliran di saluran atau pipa. Berikut adalah gambar berbagai skala yang terlibat dalam aliran turbulen dalam bahan berpori. Salah satu tantangan dalam komputasi dan pemodelan aliran bahan berpori adalah bahwa struktur geometris bahan itu sendiri kompleks. Kemudian di sini ada contoh bahan berpori. Yang pertama ada busa logam, kedua anisotropik media berserat, yang ketiga ada kemasan acak dari bola. Yang ketiga, pemodelan turbulen pada media berpori. Pertama ada pertimbangan geometri dan meshing. Meshing tidak terstruktur. Untuk geometri kompleks adalah proses non-trivial secara umum, dan yang dikemas prosesnya rumit oleh titik kontak bola ke bola. Di dekat titik kontak, elemen kisi atau terlepas dari geometri elemen cenderung menjadi sangat kecil, memiliki rasio aspek yang tinggi, dan menjadi miring, menghasilkan mesh berkualitas tinggi. Dalam banyak kasus bisa memakan waktu lebih lama daripada benar-benar menghitung solusi untuk bidang aliran fluida. Yang kedua ada simulasi numerik langsung untuk pemodelan turbulensi pada bahan berpori. DNS atau simulasi numerik langsung telah menjadi alat numerik untuk mengeksplorasi fisika dasar turbulensi dan untuk menghasilkan kumpulan data atau analisis a priori dan posteriori untuk memverifikasi dan menguji penutupan turbulensi orde terreduksi. Ukuran struktur turbulen tidak melebihi skala pori, bahkan untuk konfigurasi berporositas tinggi dan berliku-liku rendah. Kemudian ada model turbulensi rata-rata yang digunakan untuk menggambarkan fase fluida dalam bahan berpori. Yang pertama, DNS praktis hanya untuk aliran turbulen, di mana bilangan Reynolds tidak terlalu besar. Ada beberapa upaya untuk menerapkan model Rans dan Les untuk menggambarkan perilaku aliran rata-rata turbulensi pada skala mikro. Kemudian, Rans atau rata-rata waktu dengan hipotesis ergodik yang sesuai, atau penyaringan spasial Les digunakan untuk menghilangkan beberapa bagian dari medan kecepatan yang berfluktuasi. Model tipe Navier-Stokes rata-rata Reynolds. Meskipun pendekatan tersebut telah berhasil, tidak jelas apakah model tipe ketiga baik-baik saja cocok untuk memodelkan aliran dalam geometri kompleks yang dibatasi dinding yang mendefinisikan media berpori. Untuk media dengan porositas rendah, terdapat daerah akselerasi dan deselerasi yang cepat, di mana gradien model tipe viskositas berbasis hipotesis difusi mungkin tidak sesuai. Ketiga model tidak terlalu akurat untuk aliran kompleks, terutama di daerah yang kuat heterogenitas, seperti di dekat dinding. Kemudian model tipe simulasi pusaran besar. Biasanya persyaratan resolusi grade komputasi di Les kira-kira urutan besarnya lebih rendah dari DNS. Namun
Karena geometri media berpori melibatkan batas kompleks yang mengelilingi ruang pori, kebutuhan Wright tidak berkurang secara signifikan, karena resolusi halus masih diperlukan di wilayah dekat dinding. Yang keempat, ada pengembangan persamaan makroskal untuk aliran nomor Reynolds tinggi pada media porus. Beberapa pendekatan telah diadopsi untuk merata-ratakan persamaan Navier-Stokes dalam bahan berpori, termasuk teori campuran hibrida, metode homogenisasi, teori rata-rata termodinamika dibatasi, dan PPN. Mungkin karena kemiripannya dengan Les, PPN telah menjadi metode peningkatan yang paling menonjol dalam literatur untuk aliran inersia dan turbulen. PPN memiliki banyak kesamaan dengan penyaringan Les. Pendekatan PPN untuk masalah ini telah di bawah penelitian terus-menerus selama 25 tahun terakhir dengan banyak hasil paralel dengan yang dikembangkan untuk Les. Dalam pendekatan PPN, filter spasial diterapkan pada suatu set persamaan keseimbangan diferensial dan kondisi batas yang ditulis pada skala mikro. Penyimpanan spasial dalam PPN didefinisikan secara identik dengan yang ada di Les. Perhatikan bahwa itu adalah rata-rata instrik yang diadopsi untuk dekomposisi. Untuk rumusnya ada di bawah ini. Kemudian rata-rata untuk menyederhanakan notasi mengadopsi tekanan yang dimodifikasi yang ditentukan oleh P sama dengan P tambah rho pi dengan rho G sama dengan min rho diagram pi dan rho diagram kali rho pi didefinisikan sebagai 0. Untuk garis besar analisis upscaling, berasumsi bahwa aliran tidak dapat dimampatkan dan porositas konstan. Setelah rata-rata dan menggunakan dekomposisi kecepatan persamaan Navier-Stokes dan konservasi terbaca sebagai berikut. Yang terakhir ada kesimpulan, turbulensi di media berpori jauh lebih umum daripada yang biasanya diasumsikan. Turbulensi tidak hanya terjadi di banyak aplikasi industri dan lingkungan dari bahan berpori, tetapi juga memainkan peran penting dalam banyak kasus dalam meningkatkan laju perpindahan panas, massa, atau momentum. Yang kedua, ada beberapa kemajuan dalam menggunakan simulasi numerik langsung atau DNS untuk pemodelan turbulensi dalam bahan berpori, tetapi hasilnya sampai saat ini agak terbatas, terutama untuk struktur dengan porositas yang mirip dengan yang ditemukan di tempat yang dikemas. Simulasi sampai saat ini menunjukkan bahwa aliran dalam bahan berpori dapat menunjukkan fitur aliran inersia seperti jet, vortisitas, helix, dan struktur koheren. Dan beberapa perilaku unik seperti produksi net negatif dalam distribusi energi kinetik turbulensi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.